Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Baik para pemirsa, kembali lagi di acara Tausiah Tanya Urusan Syariat dan Muamalah. Insyaallah hari ini kita akan menjawab pertanyaan yang masuk dan insyaallah pertanyaannya akan dijawab oleh Ustadz Abu Marwan Hafizullah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan sudah menyempatkan waktu. Alhamdulillah. Tapi Ustadz, tanpa berlama-lama lagi kita ke pertanyaan pertama. Apa? Pertanyaan pertama dari Gandana usia 47 tahun domisili Jakarta. Pertanyaannya, apa hukum bekerja di stasiun televisi umum? Bagaimana status penghasilannya? Dalam hal ini bekerja sebagai teknisi siaran. Tugasnya menangani bila ada gangguan-gangguan pada siaran di televisi tersebut. Syukran jazakallahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan atau kembali bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bisa menjawabnya ya sesuai dengan syariat, ya ilmu syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala Nabi alaihi salatu wasallam telah sampaikan. Jadi berkaitan dengan hukum orang yang bekerja di televisi ya sebagai teknisi atau yang selainnya, sebenarnya memang tidak ada larangan di sana ya. Secara jelas bahwasannya hal itu haram, diharamkan ya, sehingga dilarang untuk kita bekerja di sana. Selama pekerjaan tersebut ya pada asalnya, nah kalau kita kembali kepada kaidah, segala bentuk ya pekerjaan usaha apapun itu ya hukum asalnya adalah halal, boleh selama tidak ada perkara yang melarang ya, tidak ada hal-hal yang di sana membuat usaha tersebut ya ataupun pekerjaan tersebut menjadi sesuatu yang diharamkan ya. Begitu juga bekerja di stasiun televisi misalkan sebagai teknisnya, nah selama tidak ada yang perkara yang haramkan padanya, bukan mungkin menyiarkan hal-hal yang itu haram ya, seperti mungkin perzinahan atau ya menawarkan perkara yang haram kayak khamar atau ya bir, arak misalkan, atau hal-hal yang lainnya, maka secara asalnya hukumnya boleh, apalagi umum ya. Nah, televisi umum gitu ya. Nah, maka secara asal hukumnya boleh. Nah, tergantung nanti apa yang terjadi di sana, maksudnya seperti ini. Jadi kalau seandainya di sana mungkin dia harus tadi mungkin melakukan satu hal-hal yang mukhalafah syar'iyyah ya, menyelisih syariat. Mungkin dia nantinya kalau ada iklan yang istilahnya menayangkan sesuatu yang haram, nah ini mungkin ini dihindari ya. Ini dihindari. Maka secara hukum asalnya boleh. Cuma kalau seandainya ada hal-hal yang tadi menjadikan perkara itu haram, menyelisih syariat, bahkan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan hal-hal yang diharamkan tadi, maka hal itu yang menjadikan usaha tersebut atau pekerjaan tersebut menjadi haram ya. Namun secara asalnya hukumnya boleh. Maka oleh karenanya kalau seandainya tidak ada hal-hal yang madarat syar'iyyah, nah, tidak jadi masalah ya. Sama juga kalau seandainya dia mungkin mengajar, misalkan ya menjadi guru misalkan. Kalau seandainya menjadi guru tadi secara asalnya boleh ya, mau guru apa boleh, silahkan ajarkan, mau ilmu dunia, ilmu akhirat silahkan ya. Namun yang menjadi permasalahan nanti apa yang terjadi di sana. Kalau seandainya di situ ada mukhalafah syar'iyyah, mungkin dia harus bertatapan dengan lawan jenis ya, atau bercampur dengan mereka yang menimbulkan fitnah. Nah ini yang menjadi haram.
maka secara asal hukumnya hal tersebut menjadi boleh. Ya, maka dikiaskan dengan hal-hal yang lain. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa Anda jawab. Barakallahu fikum. Baik, ke pertanyaan kedua dari Abu Ijaz, domisili Ciwastra. Pertanyaannya, jika sholat dijamak antara zuhur dan asar, apakah wajib setelah selesai zuhur itu langsung berdiri salat asar? Atau boleh diisi dulu dengan zikir? Jazakallah khairan. Baik. Berkaitan dengan hal ini, memang ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ya. Namun, ya, kalau kita melihat kebanyakan para ulama, mereka membimbing untuk kita, atau ya menjelaskan kepada kita, namanya juga kan sholatul jam', menggabungkan sholat, ya, menggabungkan sholat. Maka secara asalnya untuk dia ya langsung melakukan dua sholat tersebut gitu ya, karena menjamak. Karena menjamak, kecuali hal-hal yang mungkin dia tidak bisa tinggalkan, mungkin dia harus buang air besar dulu, atau dia harus misalkan ada teman lama ya yang nanti mungkin dia akan pulang, dia harus menyapa dulu sebentar ya, kemudian dia nanti melanjutkan dia menjamak sholatnya. Hal ini tidak mengapa. Namun kalau seandainya dia ya menjamak memisahkan dengan zikir tadi, antara dua sholat tadi dia zikir terdahulu, maka hal ini sebaiknya ditinggalkan. Bisa dia melaksanakan zikir setelah sholat yang kedua ya, setelah beres sholat asarnya atau sholat isyanya. Nah setelah itu berzikir ya, berzikir. Nah di sini boleh dia berzikir dengan untuk dua zikir sholat ya, sebagiannya. Ada yang mengatakan cukup satu saja, cukup satu kali zikir saja untuk dua kali sholat tadi, maka hal ini sudah taib ya, melaksanakan apa yang disyariatkan. Nah ini juga yang dijawab oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, dan juga Syekh Al-Khamis ya, Syekh Al-Khamis, Uthman Al-Khamis. Nah, yang ana lewati dari fatwa beliau. Barakallahu fikum. Ini mungkin barakallahu fikum. Dan apakah boleh sholat sunnah sebelum dan setelah saat menjamak sholat? Sholat sunnah sebelum atau setelah melaksanakan sholat jamaah ya. Nah, kalau seandainya dia menjamak bukan dikarenakan safar, Allah alam, kalau bukan dikarenakan safar di sini ya boleh saja mungkin dia sholat sunnah dulu, setelah itu sholat menjamak, kemudian sholat sunnah lagi ya. Tapi kalau seandainya dia safar ya, akan melaksanakan safar, atau mungkin dia dalam perjalanan kemudian dia menjamak sholatnya, Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis diriwayatkan oleh para sahabat, ya lam yusabbih bainahuma ya, jadi tidak melakukan sholat sunnah di antara sholat jamaah tadi ya. Makanya kata para ulama, salawat ar-rawatib ya, sholat sunnah rawatib ini ya gugur hukumnya, maksudnya tidak dilaksanakan ya, tidak dilaksanakan kecuali hanya satu salat saja. Salat sunnah rawatib hanya satu salat saja yang Nabi SAW tidak meninggalkannya. Apa itu? Salat sunnah sebelum salat subuh, salatul fajar ya. Maka itu yang beliau tetap menjaganya. Adapun salat rawatib yang lainnya sebelum zuhur, setelah zuhur, ataupun setelah maghrib, setelah isya, nah itu Nabi SAW tidak melaksanakannya ketika menjamak salat dan beliau dalam keadaan safar. Beliau dalam keadaan safar. Wallahu a'lam. Ini yang ya ana ketahui dari riwayat yang ada. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, izin bertanya Ustaz. Istri ana melahirkan ketika Ramadan awal lalu. Selama bulan Ramadan itu kan tidak puasa. Dan beberapa hari yang lalu sudah mengqadha 9 harian, itu pun diselang-seling. Dan sebetulnya istri merasa berat banget mengqadha dan juga mengeluh karena sedang menyusui. Apakah boleh dibayar dengan fidyah tanpa mengqadha ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik. Hal ini kembali kepada pendapat yang diambil oleh ya setiap yang menjalankan, setiap yang
ya yang menjalankan syariat ya si wanita tersebut. Nah, di sana terdapat dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, kewajiban untuk mengqadha puasa baik ibu yang menyusui atau ibu yang hamil. Ya. Wajib baginya mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Hal ini ya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, dan banyak para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, mereka berdalilkan dengan ayat ya, dan mengkiaskan kepada orang yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar ya. Kalau dia dalam keadaan safar atau sakit, maka dia boleh mengqadha di hari yang lain. Nah, dia qadha di hari yang lain. Nah, begitu juga ya orang yang hamil atau wanita hamil dan wanita yang menyusui. Ibu yang hamil dan ibu yang menyusui. Nah, dia disamakan dengan orang yang sakit, orang yang safar. Ya, ketika dia sudah bisa melaksanakan puasa dari ya hamilnya, setelah hamilnya atau setelah menyusuinya, maka disitulah dia mengqadha puasanya. Namun pendapat yang kedua, dan wallahu alam ini yang mungkin kita lebih tenang dengannya, karena tadi banyak masyakil permasalahan yang seperti ini, yang kalau seandainya seorang ibu terus ya, karena mungkin seorang ibu, nah di antara syariat yang dibimbing oleh Nabi SAW di dalam satu hadis apa? Tazawwaju al-wadud ya, yang banyak melahirkan. Sementara mungkin jarak melahirkan satu anak kepada anak yang lainnya mungkin ya relatif rentan waktunya tidak terlalu panjang gitu. 2 tahun itu. Dan itu diselingi dengan dia menyusui. Nah, kalau seandainya hal ini ya kita samakan dengan orang yang sakit ya, orang yang safar, ini memang akan berat ya, Maka Allah alam, kalau kita kembali kepada tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarud, kemudian Al-Imam Baihaqi ya, Abdullah bin Abbas mengatakan rakhasa lil syekh al-kabir wal ajuz al-kabira fi dhalika wa huma yutiqan as-sawm yuftira in syaa wa yut'ima kulla yawm miskinan wa la qada 'alayhima thumma nusikha fi hadhihi al-ayah faman shahida minkum syahra falyasum wa thabata lis-syekh al-kabir wal ajuz wal kabir idza kana la yutiqani as-sawm wal hubla wal murdi idza khafata aftara wa at'ama kulla yawmin miskina. Jadi pada awalnya ya disebutkan oleh dalam ya Taib Sunan Al-Baihaqi di sini dari Ibnu Abbas. Jadi kata Ibnu Abbas diberikan rukhsah, keringanan ya bagi orang tua yang sudah tua renta ya, baik yang laki-lakinya atau perempuannya, wa huma yutiqani as-shaum, keduanya bisa melaksanakan puasa. Sudah tua tapi masih bisa melaksanakan puasa. Nah, di awal perkara maka boleh dia memilih untuk dia berbuka atau dia berpuasa. Ya. Kalau dia berbuka maka dia harus membayar atau harus memberikan makan kepada setiap harinya satu fakir miskin. Ya, dan tidak ada qadha baginya. Kemudian hal ini dimansuh, hal ini dihapus hukum ini. Ya, setelah turunnya ayat apa? Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan dari kalian masuknya waktu bulan puasa, maka berpuasalah. Nah, setelah turun ayat ini, baik orang tua laki-laki atau perempuan yang tadi masih mampu untuk berpuasa, maka wajib baginya untuk berpuasa. Namun kalau seandainya wa thabata lisy-syekh al-kabir al-ajuz al-kabir idza kana la yutiqan as-shaum, dan telah benar ya bagi laki-laki yang sudah tua ya, yang sudah sepuh ya,
Kemudian juga untuk wanita yang sudah tadi sepuh tadi, ya, idza kana la yutiqan, keduanya sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Keduanya sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Kemudian dimasukkan di situ ada al-hubla wal murdi'. Hubla itu siapa? Wanita yang menyusui. Wanita yang hamil, afwan. Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, al-murdi'. Apabila keduanya yang mengkhawatirkan atas dirinya atau atas janinnya, aftara wa at'ama kulla yaumin miskina. Keduanya untuk berbuka dan memberikan makan setiap harinya kepada fakir miskin. Nah ini, ya. Jadi ini ditegaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan wal hamil wal murdi tuftira wala taqdi. Jadi yang wanita yang hamil, wanita yang menyusui, keduanya boleh membayar fidyah dan tidak perlu mengqadha. Ya, dan tidak perlu mengqadha. Nah, ini dan masih banyak riwayat yang lain. Ya Allah alam, dengan riwayat ini maka jelas bahwa bagi wanita yang hamil atau wanita yang menyusui, baginya untuk membayar fidyah. Baginya untuk membayar fidyah dan ya tidak perlu untuk dia mengqadha lagi puasa yang ya telah dia tinggalkan. Ini yang mungkin ya yang sesuai dengan apa yang telah tadi ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas ya dari ayat ya dari ayat yang ada pada hukum puasa di sana ya, berkaitan dengan hukum puasa pada surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah. Tapi bisa dilihat di sana nanti tafsirnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa Anda jawab. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ustaz Afwan, ana izin bertanya terkait hadis larangan memakai pakaian warna merah cabai yang cerah. Apakah konteksnya termasuk ke barang dan kendaraan seperti mobil dan motor atau hanya ke pakaian saja Ustaz? Jazakallahu khairan katsiran Ustaz Afwan, barakallahu fikum. Baik. Berkaitan dengan memakai baju ya, pakaian bagi laki-laki. Secara asalnya dalam perkara pakaian ini kembali kepada apa yang telah ditetapkan oleh para ulama. Secara asalnya pakaian apapun, warna apapun itu boleh ya. Ini secara asalnya. Selama tidak menyerupai orang-orang kufar, orang-orang kafir, atau seorang laki-laki tidak menyerupai pakaian perempuan. Nah, ini sesuai dengan apa yang telah tadi ditanyakan berkaitan dengan seorang laki-laki memakai warna cabai gitu ya atau yang lainnya ya, selama itu tidak menyerupai pakaian perempuan atau warna-warna perempuan yang biasa hanya mereka yang memakainya itu ya, hanya mereka yang memakainya dan jarang atau tidak mungkin ya sangat tidak ada wanita laki-laki yang memakai warna tersebut. Nah, hal ini sebaiknya ditinggalkan ya. Bahkan kalau seandainya itu tasyabuh dengan mereka, ini menjadi haram hukumnya ya, menjadi haram. Di sana terdapat hadis Nabi alaihi salatu wassalam ketika ada seorang sahabat yang memakai baju warna apa? Warna kuning. Ya. Baju warna kuning. Kemudian disebutkan di sana ilahnya karena baju warna kuning ini baju yang masbuh, yang dicelup dengan muza'far ya, mu'asfar. Jadi satu bahan celupan yang itu diambil dari tumbuhan ya, kalau disebutkan di tumbuhan, dan itu pakaiannya orang-orang kafir gitu ya, khususan orang-orang kafir. Namun wallahu alam bagaimana bentuknya, al-muhim itu yang terdapat larangannya ya, terdapat larangannya. Itu pun kalau seandainya warna kuning tersebut yang masbuk bi mu'asfar tadi ya. Kalau seandainya warna kuning yang biasa, maksudnya tidak sama dengan orang kufar tadi, nggak jadi masalah ya. Ada warna kuning mungkin dua garis, 3 garis, atau yang bergaris-garis warna kuning ya, selama tidak
sama dengan orang-orang kufar, maka ini tidak mengapa. Karena asalnya hukumnya mubah. Jadi ya diperhatikan saja apakah itu menyerupai perempuan dengan warna tersebut atau menyerupai orang-orang kufar. Kalau seandainya menyerupai dua hal tadi, perempuan atau orang kafir, maka hal ini tentunya harus ditinggalkan. Tapi kalau seandainya tidak ada, maka ya wallahu a'lam, hukumnya mubah, boleh saja. Ini wallahu a'lam. Barakallahu. Sebuah keluarga dengan suami tidak berpenghasilan, sehingga istri yang menjadi tulang punggung. Ketika istri banyak utang untuk menutupi biaya hidup, apakah itu kemudian menjadi kewajiban istri untuk membayar hutang tersebut? Baik. Nah, sebenarnya tanggung jawab terbesar ya untuk memberikan mukafah, yakni kecukupan bagi keluarga tidak lain adalah ini tanggung jawab suami. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ya. Laki-laki ini adalah qawwam bagi perempuan, bagi para perempuan. Oleh karenanya bagi seorang laki-laki, mereka yang bertanggung jawab. Ya, mereka yang bertanggung jawab atas keluarganya. Ya, untuk memberikan nafkah. Ini adalah kewajiban laki-laki ya. Ini adalah kewajiban laki-laki. Maka seorang perempuan harusnya, tentunya bagi dia untuk mengingatkan hal ini kepada suaminya, bahwasanya adalah tanggung jawab dari seorang suami ya kepada anaknya, kepada dirinya sebagai istrinya. Ini pertama kali yang harusnya ditempuh gitu ya, diingatkan karena ini adalah tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada mereka, para laki-laki, Allah yang mewajibkan, Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita. Maka kalau seandainya Allah terjadi mungkin suami tidak memiliki usaha dan ya terpaksa si istri yang membanting tulang untuk mencari penghasilan, kemudian sampai dia berhutang untuk kehidupan sehari-harinya. Ya sebenarnya tadi harusnya dia kembali kepada suaminya, bermusyawarah dengan suaminya. Kalaupun mungkin nanti ya jelas dia berhutang untuk makan mereka, makan keluarga, nah ini ya kewajiban bersama gitu ya, kewajiban bersama antara suami dan istri untuk menyelesaikan masalah hutangnya tadi, karena ya suami makan, istri juga makan di situ. Kemudian istri sendiri yang berhutang gitu atas nama dia, ya pada asalnya dia yang berkewajiban, cuma karena si suami pun dia makan di situ, kemudian dia ya tidak ada usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga, nah disitulah dia pun bertanggung jawab ya. Jadi ini kalau saya keadaannya benar-benar untuk makan keluarga, makan anak ya dan suaminya tadi, maka suami pun harus ikut bertanggung jawab ya, harus ikut bertanggung jawab. Dia wajib ya berusaha agar dia terlunasi hutang yang dipakai untuk makan sehari-hari. Ini wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, afwan mengganggu waktunya. Izin bertanya Ustadz, ada pertanyaan dari teman anak. Qadarullah orang tua beliau sakit tumor otak. Mohon doanya ya Ustadz, semoga Allah berikan kesembuhan untuk beliau. Allah yashfi. Sebelum jadwal operasi, beliau berencana untuk berangkat umroh Ustadz. Qadarullah budgetnya hanya ada untuk satu orang saja. Ustadz afwan, apakah boleh beliau berangkat sendiri atau tetap harus dengan mahram? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Kalau dia seorang perempuan, ya, maka wajib untuk dia melaksanakan safar bersama mahramnya. Kalau seandainya mahramnya tadi sakit ya dan tidak bisa dia ikut safar dengan dia, maka dia pun harus menunda safarnya. Nabi SAW menegaskan, la yahil, ya, tidak halal bagi seorang mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ayyusafir, untuk dia safar ya 1 hari dan 1 malamnya
wa laisa ma'aha dhi mahramin, dan tidak bersamanya laki-laki yang mahram baginya. Ini para ulama menegaskan haramnya safar bagi perempuan, ya. Kemudian tidak ditemani dengan mahramnya, ya, tidak ditemani dengan mahramnya. Banyak ya hikmah syariat ya dalam hal ini. Walaupun untuk melaksanakan umrah, walaupun untuk melaksanakan haji, wallah alam, di sini tetap untuk dia ditemani dengan mahramnya, karena perjalanan yang sangat jauh tentunya ya. Walaupun yang sekarang dengan waktu yang mungkin singkat ya, memakai pesawat, nanti ya tiba di Mekah atau tiba di Madinah misalkan, dia bisa melaksanakan ibadahnya. Namun inilah hukum syariatnya, inilah hukum yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah ajarkan, tetapkan untuk kita, bahwa seorang perempuan muslimah ketika dia melaksanakan safar harus bersama mahramnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam kebaikan dan rahmat Allah. Amin. Apa hukumnya kita makan siang di restoran yang malamnya ia menyediakan khamar, Ustaz? Baik. Sebenarnya hal itu kembali kepada, ya maksudnya mudarat dan larangannya kembali kepada yang memiliki restoran tersebut. Ya. Adapun kita yang membeli di sana misalkan, ya kita mesennya pun pesanan makanan yang ya halal, tidak dicampur dengan hal-hal yang diharamkan, maka hal ini secara sah tidak mengapa ya. Tidak mengapa. Karena kadang juga kita ke warung di situ pun tidak menjual sesuatu yang halal semuanya. Kadang mungkin di sana menjual khamar, di situ ada berbintang, mungkin ada mungkin ya rokoknya ya, yang jelas kita yakini bahwasanya itu adalah perkara yang haram. Nah ini dijual di sana. Ya, apakah kita tidak boleh membeli di warung tersebut? Ya, tentunya tidak seperti itu ya, karena kita membutuhkan sesuatu yang halal ya. Jadi selama warung itu campur dan mungkin kebanyakannya itu yang halal ya, namun ada beberapa item dari barang itu yang haram, nah itu nggak jadi masalah insya Allah kalau kita yang membeli di sana. Begitu juga pada restoran tersebut. Jadi kalau seandainya menyediakan makanan-makanan yang halal, kemudian malamnya dia menjual khamr, itu kembali kepada ya dosanya kembali kepada yang memiliki restoran tersebut. Ini wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, afwan Ustaz mengganggu waktunya. Ana izin bertanya, pada waktu sholat Jumat di rakaat kedua Ana menahan kencing sampai selesai sholat. Afwan Ustaz, hukum sholat Ana gimana? Menahan kencing, menahan buang air besar, menahan untuk makan, ya, dia melaksanakan sholat terlebih dahulu. Di sana ada hadis Nabi SAW, la salata bi hadri ta'am wala salata wa huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada sholat ketika sudah dihadirkan makanan, dan tidak ada sholat ketika dia menahan dua perkara yang kotor, maksudnya buang air besar atau buang air kecil. Ya, para ulama menjelaskan, jadi ketika sudah dihadirkan makanan atau dia sudah terasa ingin kencing, sudah terasa ingin BAB gitu ya. Nah, maka yang seharusnya dia lakukan adalah untuk mendahulukan buang air besar atau buang air kecil tersebut sebelum dia melaksanakan sholat. Ini afdolnya, ini utamanya, ya. Ini utamanya, ya. Namun kalau seandainya dia melaksanakan sholat, dia melanjutkan sholatnya, ya, atau dia melanjutkan sholatnya ketika dia ingin buang air besar, buang air kecil, gitu ya. Nah, padahal sudah terasa ingin buang air kecil, buang air besar atau buang air kecil. Di sini kata para ulama, kalau seandainya selama dia masih bisa membaca, ya, bisa membaca zikir sholat atau ayat-ayat ya yang harus dia baca di ketika dia sholat, al-fatihahnya atau yang lainnya. Nah, selama dia biasa membaca dengan benar, maka insya Allah sholatnya sah ya. Namun tentunya kurang, karena dia mungkin tidak akan khusyuk
ya sebagaimana khusyuknya dia telah membuang kotoran tersebut. Ya. Nah, berbeda kalau seandainya dia menahan buang air besar, buang air kecil tadi sampai dia tidak mengerti lagi apa yang dia baca. Karena saking sudah kebelatnya sampai dia tidak faham lagi apa yang dia baca, ini bisa jadi ya batal salatnya. Nah, bisa jadi batal salatnya. Iya, oleh karenanya kalau seandainya sudah kebelat gitu ya, sudah ingin membuang air besar, membuang air kecil, maka tunaikan dulu hajatnya. Ya, dan ini bimbingan dari Nabi SAW. Jadi tidak ada salat ketika dia menahan dua kotoran, menahan buang air besar atau buang air kecil. Oleh karenanya, ya karena tujuan hal ini pun agar kita melaksanakan salat itu dengan khusyuk ya. Dan ini adalah inti dalam salat, ruh di dalam salat. Sebagaimana jasad kalau tidak ada ruh menjadi mayit. Maka salat tanpa ada khusyuk hanya ya ibarat mayit saja. Tidak ada pengaruhnya, tidak ada keutamaannya. Oleh karenanya ini perlu diperhatikannya, perlu diperhatikan untuk menjaga kekhusyuan di dalam salat. Kita melaksanakan hal-hal yang bisa mengganggu salat kita. Ya, kita selesaikan dulu. Ya terutama tadi yang terdapat bimbingannya di Nabi SAW. Makan misalkan. Kalau sudah dihidangkan, kalau seandainya sudah kita membutuhkan makanan tersebut, sudah lapar, makan dulu, selesaikan. Ya, selesaikan. Setelah itu dia melaksanakan sholat. Walaupun mungkin nanti jamaah sholat dia tertinggal. Ya, jamaah sholat dia tertinggal, maka makan dulu. Ya, tapi jangan kemudian hal ini terus-menerus dia lakukan ya. Namun sesekali, ya boleh jadi mungkin terjadi. Maka ya untuk dia makan dulu. Begitu juga orang yang menahan buang air besar, buang air kecil tadi. Ya, untuk dia tunaikan dulu agar dia masuk ke dalam salat dalam keadaan khusyuk ya. Bisa fokus di dalam salatnya, membaca ayat-ayat Allah, kemudian membaca azkar, zikir-zikir. Ya salat, dia tadabburi, dia fahami apa yang dia baca, tidak asal-asalan dalam melaksanakan as-salah. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, dan penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam masalah ini sangat bagus ya, untuk kita benar-benar memperhatikan inti daripada salat, kekhusyuan ya, agar ya salat kita benar-benar bernilai, berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya tadi jauhi hal-hal yang bisa merusak kekhusyuan di dalam salat. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan terakhir. Ana punya anak tiri ikhwan yang sudah dewasa. Ana selalu ajak untuk sholat berjamaah di masjid. Ibu kandungnya juga selalu mengingatkan dan menyuruh untuk sholat fardu berjamaah di masjid. Tapi kebanyakannya diabaikan dan sholat fardunya di rumah. Dan kadang waktunya hampir lewat. Tidak bisa on time untuk sholat tepat waktu walaupun di rumah. Pertanyaan saya, apakah Ana ikut berdosa karena anak tiri Ana tidak sholat berjamaah di masjid? Ayah kandungnya ada dan kadang dia menginap di rumah ayah kandung dan juga ibu tirinya. Kebetulan sama-sama satu kecamatan. Syukran Ustaz atas waktunya, Afan. Barakallahu fikum. Untuk hal ini kembali kepada hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, wa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adaful iman." Selama kita bisa mampu untuk mengingkari kemungkaran, anak yang tidak mau sholat ya, anak yang tidak mau melaksanakan kewajibannya, sementara dia sudah baligh ya, dengan catatan dia sudah balik, maka ada kewajiban, bukan anak tiri saja, mungkin anak orang lain atau anak ya mungkin dari sisi hubungan agak jauh gitu ya. Tapi kita bisa mengingkari orang tersebut, mengingkari anak tersebut, untuk kita ajak sholat, untuk kita bawa dia ke masjid ya. Kita ajarkan apa yang Nabi SAW ajarkan kepada umatnya. Hal ini kewajiban kita ya. Hal ini kewajiban kita, kewajiban ayah tiri juga yang mengetahui hal tersebut ya, mengetahui hal tersebut untuk diajak anaknya, dia didik ya anak tirinya tadi dengan baik ya, nah, sebagai bentuk ingkarul mungkar, sebagai bentuk ingkar al mungkar. Walaupun mungkin hal tadi kewajiban yang paling besarnya kepada orang tuanya, ayahnya, tapi karena mungkin dia ditinggal bersama kita misalkan, ya maka ya kita melaksanakan perintah Nabi SAW tadi untuk ingkarul mungkar. Maka ajak dia sholat, ya fahamkan dia
bahwasanya ini adalah perkara yang wajib untuk laki-laki sholat di masjid, sholat berjamaah, ya, jangan sampai meninggalkan sholat. Satu kali sholat saja dia tinggalkan, perkaranya sangat besar, ya. Bukan dosa yang ringan, meninggalkan satu sholat saja, satu sholat wajib saja, ya. Man taraka sholatul asar, kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, faqad habitu amaluh, maka telah terhapus amalan solehnya. Ini satu sholat saja, sholat asar. Bagaimana kalau selanjutnya banyak sholat yang dia tinggalkan? Oleh karenanya, kembali, jadi untuk ayah tiri pun sama-sama untuk mendidik, ya, ayah tirinya untuk mendidik anak tirinya, mendidik anak tirinya agar melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, karena dia tinggal bersama, ya, ahnya tadi, ya, sebagai ayah tiri tadi, maka dia harus membimbing anaknya. Dia membimbing anaknya dengan baik, ya, ajarkan apa yang wajib, ya, baginya untuk dia laksanakan. Ini mungkin Allah a'lam. Barakallahu fikum. Jazakallahu kepada Ustaz yang telah menjawab pertanyaan tersebut. Semoga Allah berikan balasan di dunia dan khususnya di akhirat. Amin. Dan juga kepada para penanya, semoga bermanfaat. Kita akhiri acara ini dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.